Halo Gemini, apa kabar? Selamat datang di bacaan kali ini. Ini bacaan pertama sebenarnya buat Gemini dan ini adalah batch pertama juga untuk channel saya di Ariete Sirena. Dan saya juga punya channel di Aries Mermaid, cuman kalau Ariete Sirena ini lebih fokus pada hanya 3 zodiak, yaitu Pisces, Aries, dan Gemini, karena itu ketiganya adalah zodiaknya saya, dan sambil belajar tentang diri, sambil berkembang juga, saya ingin mengajak teman-teman yang seide dan mungkin setipe dengan saya untuk bisa ikut join dengan saya dalam diskusi keseharian. Jadi tiga zodiak tadi, Aries, Pisces, dan Gemini, dan ini adalah Gemini. Ini bacaan yang ketiga saya buat setelah Pisces dan Aries, dan oleh sebab itu saya tidak mengacak di depan yang di awal. Itu saya menggunakan Celtic Cross dengan menggunakan Rider Waite biasa. Kemudian yang di tengah saya tambahkan 3 kartu dari Lenormand seperti ini, dan nanti akan ditutup dengan saran 2 kartu dari Fairy Oracle dan 1 kartu dari Sufi Wisdom Oracle. Kita mulai Gemini. Jadi kartu yang di tengah adalah Five of Wands. Jadi Five of Wands itu adalah kartu yang membuat kita merasa tidak terlalu nyaman. Jadi kayak kita gelisah gitu. Kita gelisah karena kita merasa perlu melakukan sesuatu. Kita merasa perlu untuk mempertahankan diri. Ada situasi yang membuat kita tuh waspada. Dan apa itu ada kaitannya dengan rumah. Ini crossing. Jadi mungkin kita merasa waspada karena di rumah itu ada sesuatu yang nggak terlalu beres yang kita rasakan, nggak tahu apa itu ya. Dan ini kalau kita lihat kan 3 kartunya begini, tadi yang keluar pertama adalah pilihan, yang kedua adalah gambar laki-laki ini, yang ketiga adalah gambar tikusnya. Jadi kalau saya melihat bahwa memang sebenarnya Gemini punya pilihan banyak, tapi somehow sudah memilih ini tempat saya gitu. Apapun yang menjadi pilihan tuh udah tahu, karena mungkin kayak nggak punya pilihan lain, ya memang harus begini, mau diapain lagi, memang begini adanya, ya harus diterima. Tapi itu tidak membuat rasanya menjadi nyaman. Ini gambar laki-lakinya itu menyebutkan ada ketidaktenangan di situ karena kita melihat ada sesuatu yang salah, ada yang salah di situ, makanya kita tidak merasa nyaman. Dan saya sebut kita, karena saya juga Gemini Moon, jadi saya juga bisa merasakan bahwa di rumah itu tidak sepenuhnya membuat saya merasa apa ya, nyaman, dan belum tentu ini adalah rumah yang kita tinggalin. Mungkin ada rumah masa depan, ada rumah masa lalu. Jadi kita tidak melihat ini sebagai sesuatu yang pada saat ini aja. Mungkin memang ada cerita di masa lalu yang membuat kita merasa was-was terkait rumah. It happens all the time. Jadi kalau kita lihat yang di bawah itu adalah King of Cups. Jadi sebenarnya kita punya kebutuhan untuk merasa nyaman. Dan Gemini juga biasanya begitu. Gemini Moon apalagi. Jadi saya itu, atau mungkin teman-teman juga bisa relate, karena itu bulan jadi emosi saya, emosinya relatif naik turun. Ya, karena saya sangat terpengaruh dengan logika saya. Jadi emosi saya terpengaruh dengan apa yang saya pikirkan. Oleh sebab itu, kalau saya merasa lebih nyaman, lebih bisa mengendalikan situasi, situasinya mudah gitu untuk dirasakan nyaman, maka saya akan lebih tenang. Tapi enggak, sekarang tuh enggak begitu. Dan masa lalunya adalah Eight of Pentacles, artinya mungkin memang juga buat beberapa Gemini, dan saya juga relate di sini adalah mau nggak mau dengan situasi pandemi seperti ini, ya kita harus belajar untuk bekerja dari rumah. Dan kalau saya sebenarnya sebelum dari pandemi pun udah selalu berada di rumah untuk pekerjaan utama saya karena saya konsultan. Jadi memang saya tidak punya kantor khusus kecuali ya kamar saya itu ya tempat saya bekerja, tempat saya berpikir, tempat saya melakukan banyak hobi, termasuk olahraga juga di kamar saya. Jadi ya this is where I am gitu. Tapi ya artinya memang ada masalah kan. Orang yang pada umumnya gitu ya, punya rumah itu punya kompartemennya sendiri, nih kamar ini nih, segala macam. Enggak, buat saya enggak semuanya dijadiin satu, dan itu
messy banget, membuat pikiran saya juga messy, dan buat beberapa teman mungkin itu yang terjadi. Kenapa? Karena saya kerja di rumah, saya di kamar malah ya, ngapa-ngapain di kamar. Jadi kayak saya tuh nggak pernah punya waktu untuk istirahat. Yang saya inginkan hanya istirahat, dan itu nggak bisa. Karena ya kamar mengingatkan saya untuk bekerja. Dan ke depannya juga kayaknya kalaupun ada perubahan, saya juga akan menolak pekerjaan ini, menolak perubahan tersebut. Jadi kayaknya memang walaupun ada sesuatu yang masalah, tapi kayaknya ini udah pilihan terbaik. Ya, what can we say, Gemini? Kita kan memang selalu gitu, punya konflik sendiri, selalu ada konflik. Nggak ada konflik, kita cari konflik. Kita bikin susah sendiri. Somehow, ya gitulah yang saya kenal tentang Gemini, teman saya yang Matahari. Dan tapi kalau saya kan lebih ke emosi, jadi itu kalaupun saya punya masalah itu kan lebih masuk ke dalam diri. Nah, apa yang kita pikirkan tentang diri kita sendiri adalah kita tuh ingin posisi yang lebih bisa mengendalikan diri, dan kayaknya sebenarnya sih bisa ya, kalau karena kartu ini menunjukkan sebenarnya bisa. Dan orang lain juga ngelihat kita sebenarnya anteng aja, so what gitu loh. Dan barangkali ini adalah saran, somehow kita perlu berbagi juga. Karena ini kartunya Gemini ya, kartunya Gemini. Jadi somehow kita di tengah kesendirian, kehappyan, berada sendiri, kita tetap butuh emosi kita. Kalau saya emosi. Mungkin beberapa yang Matahari Gemini butuh juga untuk tetap sosialisasi berlangsung. Tapi memang karena outcome-nya adalah Queen of Swords, saya melihat bahwa somehow kita juga hati-hati, kita paham diri, kita tahu diri bahwa kita bisa terkena penyakit, dan kalau kita memang tidak hati-hati, saya punya banyak kelemahan secara fisik juga gitu ya, sehingga saya pikir saya tidak akan menempatkan saya di posisi yang sangat beresiko. Ya, jadi tetap berpikir sangat sangat hati-hati. Ya, sorry yang ini. Kemudian tapi tetap bersibuk diri dan somehow berusaha bertahan di situasi yang sebenarnya tadi kita masih merasakan ketidaktenangan tersebut somehow memang. Tapi kebanyakan teman-teman Gemini itu, dan saya termasuk, itu nggak bisa diam. Jadi selalu aktif otaknya, karena Merkurius itu kan yang mengatur Gemini. Jadi kan selalu berpikir, selalu terpancing untuk memahami sesuatu, dan kalau ada yang tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, kita merasa sangat butuh untuk melakukan sesuatu terhadap hal tersebut. Dua kartu. Oke. Dua kartu loncat di sini. Magical blessing dan ask for help. What do you think? Kalau saya melihat yang pertama magical blessing, sebenarnya memang saya merasa bahwa kehidupan saya itu udah lebih jauh ideal dari apa yang pernah saya impikan. Saya mandiri, saya bisa mengerjakan apa semua. Dan saya merasa nggak butuh orang lain, dan kayaknya gitu. Di sini diminta untuk somehow you need other person, so jangan bertindak seolah-olah kamu tidak bisa terkalahkan, tidak bisa, something like that. Maybe I'll take that for me. Dan satu kartu terakhir, return to joy. We are here to experience joy. Ya, kalau buat saya, I'm already joyful, but I think I keep that. Jadi saya juga senang dapat kartu ini, bahwa saya diingatkan untuk selalu happy, dan kayaknya itu memang moto saya. Apapun yang terjadi, masalah apapun yang ada di depan saya, seberapapun saya stres karena pekerjaan, terutama karena pekerjaan, kalau saya tetap aja saya merasa happy, karena kalau saya nggak dapat pekerjaan yang menantang, saya juga nggak happy. So, saya happy dengan semua kesukaran tersebut. Oke, Wanita Indah saya di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.